Halo guys, Halo. dengan saya Andre Damar dari Pemuda Channel di standnya Bima. Ini lagi viral, Fenomenal. lagi fenomenal, nih. Fenomenal yang kita nggak pernah menduga sebelumnya bakal ada Bima hadir eksis di GPP Expo Jakarta 2025. Ternyata dengan dadakan ini pengunjungnya banyak sekali. Gitu ya. Mendadak banget, Ini Pak. akhirnya menciptakan kekepoan kami dari Print Graphic untuk menggali lebih jauh ya. Seperti apa sih ini Bima ini, karena jujur saya sendiri juga belum paham. Nah, oleh karena itu ini saya bersama Bapak Rahmat Firdiansah selaku owner dari Bima. Bima apa ya? Bima Cloud atau Bima Bima. apa? Jadi Bima ini apa nih? jajan apa Bima ini? Jajanan apa ini? Bima ini ada singkatannya, Pak, sebenarnya, Pak. Sebenarnya singkatan. Nah, kayak gini nih. Nah, Bima. Business Integrated Management Apps. Ya, aslinya itu. Nah, terinspirasi dari kekuatan Bima. Ya, kalau di sini ada gambarnya wayang ya. Itu kan membasmi kejahatan. Terus kuat, Pak. Terus berhati mulia. Inspirasinya dari situ. Singkatannya makanya Bima. Tapi aslinya itu Business Integrated Management Apps. Oke. Itu aplikasi yang memang kami khususkan untuk teman-teman sobat printing yang punya keresahan nih, menjadi solusi. Gimana sih caranya ngurusin printingan itu dengan manajemen yang terstruktur, terus terukur semuanya. Nah, itu kita bikin aplikasi-aplikasinya, Pak. Seperti itu. Jadi semacam aplikasi yang untuk membantu para print shop atau para pemain percetakan mempermudah pekerjaannya. Betul, mempermudah, Pak. Nah, seperti apakah mempermudah itu? Saya jadi kepo. Jadi kita membuat aplikasi Bima Cloud ini itu berdasarkan keresahan banyak pemain-pemain printing. Aslinya, Pak, aplikasi ini bukan aplikasi baru, udah lama banget. Sekitar kita ngedevelop sampai hari ini sudah terpublish itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Aslinya 7 tahun. 7 tahun kita ngeraba-ngeraba. Itu berdasarkan awalnya keresahan saya, Pak. Saya waktu kebetulan kami kan punya print shop juga. B21 ya di Kota Gresik itu. Kami kebetulan alhamdulillah sampai ini punya 4 cabang. Dulu awal-awal waktu saya merintis di 3 tahun pertama main printingan tuh kok nggak ada ya aplikasi printing itu yang ada bisa panjang kali lebar, ngurusin filenya, terus gimana caranya kalau udah kerjaan ini jadi banyak, kok mana dulu yang dikerjain, bingung. Terus kita sendiri nggak tahu sebenarnya performa toko kita itu punya laba rugi itu berapa sih. Taunya kan kita cuman modalnya banner, ya paling 10.000 gitu. Terus kita nggak tahu ini volume banner kita tercetak itu berapa, art papernya keluar berapa, tahu-tahu keluar tagihan klik kita. Nah, itu kan meresahkan sekali. Nah, terus gimana cara kita bikin upscaling bisnisnya kalau kita sendiri nggak punya laporan keuangan tuh, Pak, sebenarnya. Awalnya sih seperti itu. Oke. Dulu zamannya software-software kayak iPOS yang beredar di market itu kan untuk usaha retail, tapi kayak kalau kita ngomong retail itu bayangan saya itu Indomaret lah, Pak. Kan nggak bisa tuh, Indomaret kan belinya 1 dos jadi 1 piece gitu kan. Nah, sedangkan kita kan semi manufaktur, ada yang didagangkan, ada yang dibuat, di-create sendiri. Nah, itu kan habis dari bahan menjadi bahan jadi. Lalu ada proses manufacturing. Simpelnya, Bima Cloud ini adalah semacam ERP, Enterprise Resource Plan, dengan fitur mulai dari depan, mengelola pesanan, terus mengelola penjualan di kasir, schedule produksi kita, sampailah laporan keuangan, Pak. Dengan kecanggihan itu, softwarenya itu berbasis komputer, desktop, dan juga Android. Jadi kita bisa pantau semua kinerja toko kita, semua cabang kita itu ya dari HP. Dan yang lainnya itu ada Abseno. Abseno itu untuk ngurus absensi, HRD. Nah, kan kebetulan saya kalau punya karyawan 1-2 ya gampang ngurusinnya. Tapi kalau udah mulai banyak cabang, ngurusin izin lah, kasbon lah, terus absensi, saya ngerekap kurang lebih karyawan saya itu 50 itu butuh waktu seharian karena waktu itu pakai fingerprint, Pak. Narik data dulu, nanyain kamu kemarin beneran lembur apa enggak. Habis itu kasbonnya berapa, jadi nggak enakan. Akhirnya lama, take time. Kita bikin solusi
ini harus selesai dalam waktu 15 menit. Dan direkam dan gajian gitu loh. Nah, itu kita bikin absen. Nah, ini satu lagi nih yang viral banget nih, Pak. Apa nih? Nah, ini yang dibicarakan di hampir semua grup printing di Indonesia nih. Namanya WACS. WACS ini kami menciptakan CRM, Customer Relationship Management. Oke. Aslinya ini adalah software CRM yang dilengkapi dengan AI. Ini berangkat dari keresahan saya dulu. Di luaran sana banyak software beredar CRM ya, ngurusin WA dan lain-lain itu bilang mahal ya mahal. Kenapa? Karena ada batasan kalau ngechat, "Hai Kak, aku mau order banner dong satu." Lah itu sekali balas bayar 300 rupiah Pak, kayak SMS. Lah ini wis zamannya WA bos. Iya. Nah kalau masa kita disuruh bayar kayak SMS, akhirnya saya mikir gimana saya membuat ini semua menjadi mudah. Karena orang printing nggak mungkin ngurusin satu orang aja udah ratusan pertanyaan. Mulai dari desainnya gimana, bahannya apa, reject enggak, ini udah cocok enggak proofingnya, kan take too costly gitu. Kalau aku bilang sih gitu. Cuman saya membuat ini menjadi unlimited. Nah itu sebenarnya WACS itu sudah diciptakan sejak tahun 2003. Saya udah pakai itu 2003. Kita risetnya 7 tahun. Implementasinya sekitar 3 tahun. Terus saya mikir, keresahan berikutnya adalah gimana sih melihat performa chat CS kita tuh. Kan ada tuh anak yang apa namanya? Anak baru. Anak baru kita didiknya nih ya apa ya? Kadang ngerti banner, nggak ngerti art paper. Kadang ngerti art paper, nggak ngerti UV. Nah kan repot, harus nggak ngerti sublim, habis itu ini. Nah itu saya mikir, ini kok jawabnya salah-salah terus. Terus kok lama, chatnya jam 1 dibalasnya setengah 2 lah kayak gitu kan. Kalau saya marahin si CS ini harus ada dasarnya. Sedangkan lokasi printing kami antar cabang itu jaraknya lumayan, 8 kilo. Sedangkan sama rumah saya aja lumayan jauh. Lah gimana caranya saya memantau semua toko-toko saya performa CS-nya itu dari WACS ini. Awalnya ceritanya seperti itu. Berikutnya kami bisa cross chat. Di toko satu saya ini, salah satu toko saya ini mesti rame banget. Sampai WA-nya itu sering nggak kebalas-kebalas. Akhirnya sedangkan yang di dua ini agak santai. Agak santai nih, Pak. Akhirnya gimana caranya saya memanfaatkan resource manusia saya yang ada untuk menghandle semua order. Ya ini bisa nih, Pak. Dari toko ini yang rame nih. Terus toko B itu bilang, "Bro, aku tolong bantuin dong ordernya Pak Rudi nih. Order banner nih lama banget nih. Banyak banget nih pertanyaan, tolong aku nggak bisa handle." Jadi dia bisa langsung dari toko B bantuin chatnya di toko A. Nanti ini di toko C juga. Di case berikutnya, Pak Rudi akhirnya ngomong, "Pak, karena saya lebih dekat dengan toko Bapak yang di toko B, saya ngambil bannernya di toko B ya." Ya udah Pak, kita pindah chat Pak. Kan harus ngirim, "Kak, kalau mau order ke toko B, saya kasih nomornya toko B ya." Kelamaan. Langsung ditarik Pak gini. Kalau di software saya ini langsung bisa ditarik, dipindah ke toko B. Kayak gitu. Aslinya fungsinya itu seperti itu. Nah, ini sekarang kita bahas yang viral nih. Yang WACS ada AI-nya. Udah nyoba belum, Pak? Tadi saya sudah coba. Nah, itu jadi teman-teman begini. Ini berangkatnya Pak dari keresahan saya nih Pak sebenarnya. Ini kita berbicara tentang teknologi itu adalah untuk menyederhanakan masalah sebenarnya. Saya punya masalah. Biasanya habis hari raya, kemarin kita hari raya Idul Fitri. Itu kan kalau nggak anak-anak itu ya banyak yang resign. Habis itu cuti melahirkan dan lain-lain. Itu kan lagu-lagu biasa itu. Lagu-lagu biasa yang menyedihkan sih sebenarnya. Saya jadi harus rekrutmen lagi, ngajari dari awal lagi. Habis itu apa namanya? Menata ulang cara berpikir mereka lagi. Saya mikir nih. Karena di tempat saya kebetulan nggak ada yang resign sih, Pak. Cuma yang cuti melahirkan ini justru ujung tombak saya ini di depan nih. Pada melahirkan berjamaah, nggak tahu nih musim apa ini kok pada melahirin. Saya berpikir gimana caranya. Contohnya namanya Nabila nih ya. Nabila ini seorang diri itu dia di depan WA itu bisa ngomsetin perusahaan kami itu 200 sampai 300 juta sebulan.
Lah yondilala, dianya itu melahirkan pas setelah hari raya, Pak. Yang saya pikirkan tuh gini, gimana saya mengcopy kecerdasannya Nabila ke dalam sebuah mesin untuk nantinya dikopi Nabila menjadi Nabila yang lain. Oke. Sehingga teman-teman CS yang lain ini tinggal terima beresnya aja lah. Saya baru nggak perlu ngajarin semua CS ala menjadi Nabila, tapi saya menciptakan Nabila yang lain. Maka saya ciptakanlah Bima WACS dengan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Oke, paham. Seperti itu. Sampai di mana larinya si WACS ini? Nah, ini cerita real nih ya. Kemarin kan kita kan libur lebaran tuh seminggu ya. Harusnya kan Jumat ketemu Sabtu. Nanti Seninnya pada masuk tanggal 7. Waktu itu saya kebetulan sengaja masukin tanggal 4. Jadi Jumat ketemu Jumat. Liburnya Jumat, masuknya Jumat. Waktu itu saya program AI saya ini saya bikin, saya coding. Saya tuh pengen tahu, Pak. AI ini sebenarnya cuman buat bikin gambar-gambar lucu-lucuan ala Ghibli atau bikin ide konten yang kayak ChatGPT kita punya itu yang hari-hari kita pakai, atau bisa sejauh apa sih? Bisa buat jualan nggak sih? Nah, saya iseng nih, saya nyalain waktu itu kita buka tanggal 4 itu hari Jumat, Pak. Dimana printingan lain itu hari Senin tanggal 7 baru pada buka. Ya. Tanggal 2 malam kita nyalain. Saya coding di situ, saya learning di AI saya itu bilang gini, kita lagi tutup. Tapi kalau mau order, bisa order sekarang. Tapi saya kerjain tanggal 4 kalau kita buka udah bisa. Percaya atau enggak nih, Pak? Order itu malah datangnya itu di jam-jam gak normal. Jam 12 malam. Waktu kita tutup itu, ya nggak ada orang, benar-benar anak-anak itu mudik semua. Jam 12 malam, jam 1 malam, jam 3 malam, pagi. Saya bangun tidur, kebetulan habis sholat subuh, jam 5, setengah 6 saya lihat HP. Kok cetang-cetung itu notif BCA saya itu kok ada duit masuk, cetang-cetung itu masuk semua. Saya pikir saya salah gesek kartu kredit atau debit atau apa waktu itu. Tak lihat kok uang masuk 20.000, 100.000, 1 juta, 2 juta. Waktu itu saya quote begini sih, Pak. Saya baru ingat, iseng saya ini. Coba sih saya nyetak banner dari harga normal saya 20.000, saya jual 35.000 semeter nih. Karena nggak ada yang buka kan waktu itu. Coba AI-nya bisa sih nggak sih closing? Percaya atau enggak nih, tanggal 4 pagi saya buka, itu transaksi hari itu pagi itu 35 juta, Pak. Di closing sama AI tanpa disentuh sama karyawan saya. Karena saya kan pasti pada mudik semua. Bener-bener 100% AI. Nanti waktu tanggal 4-nya pagi kita halal bihalal. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dah, kita yel-yel, habis itu nyalain semuanya mesin, kita bagi semua kerjaan di semua cabang. Rurut kayak gitu, Pak. Kita tinggal nyerok aja, duitnya udah masuk, filenya udah masuk semua. It's real, Pak. Ini bukan cerita mainan. Jadi udah dialami sendiri ya? Alami sendiri. Dites sendiri ya? Dites sendiri. Akhirnya, wah ini benar-benar gila nih. Saya aja yang bikin AI-nya ini di luar nalar saya sendiri. Oh ternyata bisa sejauh itu. Dia bisa nanyain ukurannya berapa, kuantitinya berapa, pakai bahan banner biasa apa korcin, mau mata ayamnya 1 atau 5, tambah kanan 3 atas 3 bawah, pakai selongsong. Dia bisa mengenali semuanya dan berhitungnya tepat sekali. Mau dipakai kapan? Kalau tokonya tutup jam 9 malam, mau diambil jam 10 ya? Nggak bisa, Kak. Kita bisa jam 9, maka kakak bisa pakai paket kilat aja. Jadi udah bisa kayak gitu, udah bisa logik. Terus nanti bisa nego nggak kemahalan, Kak? Gitu kayak gitu. Bisa. Saya ajarin harga nego. Jadi kalau nego maksimal berapa persen gitu lah. Potong dikit lah, Kak, biar kita sama-sama bisa jalan. Nanti Bapak bisa coba nih. Omongan saya ini beneran apa enggak? Bapak bisa coba. Akhirnya waktu itu saya tularkan ke teman-teman yang sudah pernah pakai WACS sebelumnya. Coba nih aku punya teknologi baru. Ih gila, dia bilang gitu. Bisa begini gitu. Nah, itu akhirnya saya waktu itu ngawali semuanya dari Bali ceritanya, Pak. Di Bali saya nginstal ini. Kebetulan ada salah satu teman mitra kami di Bali nginstal semua rangkaian aplikasi Bima.
Saya datang tuh, Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol tentang ini. Saya ngobrol sama salah satu teman printingan di Bali. Saya mau ngopi, Pak, mau kasih lihat, Pak, saya punya Bima sama AI-nya gini, Pak. 1-2 orang aja lah kita ngopi. Lah ya kok dilala waktu di Bali itu yang datang itu hampir 30 orang, Pak. Termasuk para penggede-penggedenya, ada Balistar, ada Pak Eka Print, Pak Ekanya. Pak Ekanya langsung. Dan juga teman-teman yang wah luar biasa. Bali guyup banget itu. Saya salut banget itu. Akhirnya ya saya ditanyai, bisa nggak sih untuk perform di kantor saya? Hal ini bisa diimplementasikan nggak? Pasti bisa, saya bilang gitu. Orang saya aja bisa kok, kenapa sampai nggak bisa? Saya sama-sama gitu. Sampailah di titik hari ini kita wawancara ini di GPPE, saya dipaksa sama teman-teman dari komunitas kopi grafika tuh bilang, lu harus kasih tahu nih dunia nih, kamu punya ini. Kamu harus kasih tahu teman-teman printing, tolong dibantu teman-teman printing yang punya masalah seperti kamu. Saya nanyain ke semua pemain printing, ternyata urusan CS itu memang ya begitu. Diajari, wis pinter, resign. Wis pinter, cuti. Kalau enggak, lupa-lupa, ngurusin mut-mutan. Wah, habis berantem sama pacarnya, WA-nya kantor gak dibalas. Kadang ada yang sampai ratusan chat, didiemin aja, nggak jadi balas. Habis itu nggak jadi order kan, kadang customer kita kan telat 1 menit atau 5 menit aja dibilang, wah nggak fast respon printinganmu gitu. Ya, padahal cuma 2 menit kadang-kadang, Pak. Sedangkan kalau AI kita udah jawab ini, jangankan 2 menit, 1 detik udah bisa ngitung. Udah nyoba kan tadi? Keren banget ya, luar biasa. Nah seperti itu. Jadi saya punya paham begini, ketika semuanya fast respon, itu harga jadi gak masuk akal. Saya jual 35.000 semeter di Jawa ya, di Jawa Timur. Itu dimakan sama orang-orang customer retail saya. It happens. It's real, amazing. Begitu besar ya animonya ya? Luar biasa Pak, spektakuler Pak. Kebutuhannya berarti tinggi ya? Saya bisa mengklaim saya Bima dengan WACS AI ini perusahaan pertama yang bisa ngurusin CRM dengan AI, spesialis digital printing Pak. Amazing. Ya, kalau mungkin di luaran kan banyak tuh, ada AI yang dijual di marketplace atau apa. Tapi yang bisa berhitung dimensi, ngasih tahu deadline kita, merespon dengan bahasa printing yang benar, baik dan benar, itu wacs.ai ini. Oke. wacs.id nanti. Nah, yang menarik lagi, ini kan tadi berangkat dari keresahan. Ya. Tapi keresahan kalau nggak dieksekusi juga nggak jalan kan? Ya, betul sekali. Nah, untuk mengeksekusikan butuh knowledge. Ya. Nah, yang jadi penasaran saya sebenarnya apakah memang Pak Rahmat itu Firdi Pak. Oh, nama panggung saya Mas Firdi, sorry. Mas Firdi, apakah memang background Anda ini seorang IT yang sebenarnya seorang teknik informatika yang kesasar dari pemain printing kah? Atau memang pernah punya hobi di luar printing gitu? Kalau ilmunya seperti ini, cerita latar belakangnya. Saya tuh punya obsesi besar itu masuk ITB informatika, Pak. Oh, sebenarnya mimpinya ya. Ya. Saya sampai ikut lomba-lomba programming di ITB, di ITS waktu SMA. Gak keturutan. Prestasi saya masukin, apalah, piala-piala saya masukin, penilai saya SPMB waktu itu juga bagus, tetap gak keterima. Akhirnya Allah mungkin punya kehendak lain, Pak. Akhirnya saya keterimanya di sekolah manajemen bisnis. S1 saya kebetulan di UNER, Pak, Universitas Airlangga Manajemen Bisnis. Dan S2 saya punya gelar MBA, Master Business Academy, Master Business, ya. Administration. Di mana? MBA di Changkung University Taiwan, Pak. Taiwan. Ya, itu ceritanya S1 saya kecepatan, Pak, 3,5 tahun. Dapat beasiswa, harusnya S2 saya 2 tahun, saya kecepatan juga jadi 1,5 tahun. Gitu. Berarti Mas Firdi ini salah satu tipe yang memang jenius ya? Enggak juga, Pak. Jenius arti sebenarnya loh ini. Sampai harus mempercepat kuliah itu. Kalau orang kan lambat gitu kan. Karena slogan saya we work faster, Pak. Bajunya anak-anak printing saya tulisannya we work faster semua. Nah, lalu
nyasar jadi pemain printing. Itu gimana nih? Mungkin kita flashback dulu. Kalau nih. yang urusan aplikasi sebenarnya sudah hobi programming itu sejak kelas 5 SD. Wow, memang itu ya. Saya kelas 6 SD sudah juara satu zaman itu Turbo Pascal, Pak. Sebelum Turbo ada Pascal. Delphi. Nah, itu logic programming. Terus SMP saya pernah ikut lomba-lomba programming lah, yang lucu-lucuan lah untuk anak-anak SMP yang lucu-lucu gitu. Terus kuliah, saya juara satu mobile apps programming di ITB, Pak. National Mobile Apps Programming, zamannya Nokia waktu itu. Setelah itu saya sudah mainan aplikasi di era BlackBerry, Pak. Saya salah satu brand ambassador BlackBerry zaman itu. Pada saat itu, Menciptakan aplikasi namanya Fancy Character awalnya. Kalau kita kenal Fancy Character itu yang smiley itu loh, Pak, smile, emoticon. Ya, itu ya, dulu ya. belum ada. Saya bagian dari sejarah emoticon sebenarnya. Aslinya seperti itu. Luar biasa. Dan terjual bukan di Indonesia aplikasinya, Pak, di dunia. Setiap orang yang punya device BlackBerry harus beli ke saya untuk bisa mencet logo emoticon itu. Amazing. Keren Waktu banget. itu. Akhirnya saya sekolah bisnis. Sekolah ya, ini cerita lucunya sih, Pak. Waktu S1 itu kan saya anak IPA. Terus ketemu accounting debit kredit, Pak. Iki jajan opo debit kredit iki. Saya ngulang pengantar akuntansi itu 4 kali. 2 kali di semester panjang, 2 kali di semester pendek. Dapat nilai D, D, E, E. Sampai saya bingung, ini harusnya gampang. Laba rugi cuma gini-gini doang. Tapi Allah ternyata punya kehendak lain, Pak. Seandainya saya waktu itu lulus, saya mungkin sampai sekarang nggak bisa, Pak, bikin aplikasi Bima. Nggak ngerti debit kredit itu, nggak ngerti. Sampailah saya bisa menciptakan sampai ke laporan laba rugi berdasarkan jurnal. Dan itu include dalam aplikasi Bima saya, nggak perlu beli software accounting yang lain. Udah include embedded semua di situ. Berdasarkan ilmu yang saya pelajari di sekolah saya. Jadi pendekatannya, aplikasi ini pendekatan bisnis model. Dari kacamata bisnis. Jadi ini ibaratnya suatu obsesi atau mimpi yang terwujud ya? Ya, Allah memberikan jalan dari A sampai Z, harus melewati jalan bergeronjal ini dulu untuk mencapai di titik ini. Oke. Seperti itu. Asli nih, Pak. Dan kemudian sekarang ada kebetulan saya tergugah juga ya kan untuk Ya. membantu, kemudian jadi viral ya kan. Ya, Termasuk di WAG Print Grafik juga, sampai tadi ada Pak Dawam gitu. Ada Pak Dawam. Sampai ada penasaran ya kan. Kebetulan yang berkunjung di booth ini teman-teman yang sudah kelas, saya nyebutnya printing sabu hitam melati 4, Pak. Jadi pendekar udah. Iya. Ada Primagravia, ada Revo Print, ada Mas Panca Black Pen. Semuanya it's amazing gitu loh. Kok bisa ada seperti itu? Dan ini masalahku. Ya semoga saya bisa bantu menjawab teman-teman ini semua. Semoga, Berarti ya Allah. intinya mereka butuh kan? Kalau mereka mencari kan berarti mereka butuh. Ya. Mereka mencari untuk kemudahan mereka juga kan Betul. dalam bisnis. Dan juga gini, Pak. Saya itu bilang AI dulu itu masih bakalan lama. Sebenarnya orang bisa jawab sendiri, jualan sendiri. Bahkan mungkin obsesi terbesar saya ya bisa desain sendiri, bisa nyata sendiri, harusnya seperti itu. Nantilah, nanti kita akan masuk ke situ, tapi nggak lama. Jadi kita itu sebenarnya hari ini, kalau jenengan melihat tayangan ini ya, kita tahun 2025 bulan Mei ini tayang. Ini kita waktu recording ini bulan Mei. Kita itu sudah hidup di dalam masa depan, Pak, sebenarnya. Jadi ini adalah mimpi saya 10 tahun yang lalu, itu bisa terwujud sekarang. Oke. Dengan adanya kemudahan-kemudahan itu. Dan semoga saya bisa memberikan manfaat ini untuk Amin. teman-teman printing Amin. seluruh Indonesia. Nah, Dengan fitur yang sangat lengkap, hebat, dengan tentunya harganya affordable, Pak. nah Masuk akal. ini yang kita coba gali. Affordable-nya sejauh apa nih? Apakah aplikasi ini udah benar-benar siap 100% untuk diaplikasikan ke percetakan-percetakan di Indonesia? It's amazing, pertanyaan hebat ini, Pak. Alhamdulillahnya, kalau yang Bima ini, Pak, nih, yang sudah mulai pesanan, habis itu penjualan, laporan keuangan, sebenarnya, Pak, ya, yang pakai sudah 100 lebih, Pak, 100 printingan lebih di Indonesia. Kenapa sampai kita aja nggak tahu loh? Apa kurang expose ya? Kurang publikasi ya? Satu mungkin iya, itu. Dua, saya memang
menjaring teman-teman yang memang kepingin niat belajar dan upscaling bisnisnya. Yang niat, kalau teman-teman niat pasti niat belajar. Kalau niat belajar pasti ke saya. Seperti itu. Oke. Ya, artinya kalau sudah sampai 100 percetakan Iya. menggunakan Bima, berarti kan ya memang sudah sangat siap dong untuk menerima order baru nih dari para pemain-pemain yang sabuk hitam ini. Siap itu, siap. Kalau yang aplikasi yang lain termasuk WACS, kalau WACS-nya ini software monster sih Pak, menurut saya. Saya memerlukan resource yang besar sekali untuk menciptakan. Sampai hari ini, saya nge-build aja. Saya nge-buildnya sebenarnya udah 7 tahun lalu. Ya sekarang ini baru saya sounding karena mulai ada AI. Saya udah habis ratusan juta Pak. Nah, seandainya nih, ada yang berminat ya, Ya. saya owner percetakan berminat. Terus saya pasti minta tagihannya untuk saya bayar kan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Mas Firdy? Apakah kirim tim atau cukup buy online? Nah, kami sudah menciptakan ini sesederhana mungkin. Kalau yang Bima ini, Bapak cukup bayar installment fee-nya ke kita. Installment fee itu untuk biaya mulai berlangganan ya. Murah sekali Pak. Nah itu murah itu relatif. Murah, Murah, affordable dengan fitur yang mulai dari depan sampai kasir, sampai laporan keuangan, sampai ke lini produksi, sampai ke accounting-nya itu start from 15 juta aja. Hanya 15 juta Hanya aja. 15 juta aja. Dan biaya tahunannya cukup Rp10.000 saja per hari. Oke. Murah sekali ya, kayak ngeprint art paper selembar lah, kayak gitulah biayanya. Oke. Saya tidak ingin membebani. Terjawab lah ya semuanya. Ini tadi kita udah memberikan informasi Mas Firdy bagaimana Bima itu secara keseluruhan. Lalu sampailah kepada biaya. Ya. Otomatis kan? Ini kan Bukan hanya yang diperlukan. WACS-nya Pak. Kan tadi sudah. Bukan. Itu yang Bima untuk ininya. WACS beda lagi harganya? Beda. Oh, oke. Berapa perbedaannya? Kalau yang WACS berapa? Kalau yang WACS itu ada kita starter pack karena ini adalah budaya baru. Nah, WACS itu satu paket CRM itu bisa banyak nomor WA, banyak CS di dalamnya, dan juga ada AI-nya. Itu kita bikin starter pack Pak. Berapa start? Harga mulai 3 juta per bulan. Logiknya begini. Printingan A, bayar CS-nya nih. Anggaplah gajinya sama-sama 3 juta. Ya, atau 2 juta atau berapalah. Terserah, ada yang di atas 3 juta lah, senior CS. Dia bayar si Ani lah katakan ya. Si Ani gajinya 3 juta, kerjanya 8 jam. Pakai menstruasi, pakai mut-mutan, pakai libur ngurusin anak sekolah, ada lomba anak sakit, berantem sama suaminya, pacarnya, kerjanya 8 jam, dikali cuma 7, gajinya 3 juta. Bayar saya 3 juta, saya kasih karyawan saya, tuyul saya nih, AI saya nih, kerjanya 24 jam non-stop, nggak pakai mut-mutan, nggak pakai izin sakit, nggak pakai bingung ngurusin anak. Worth it, Pak? Sama-sama? Worth it lah. Sangat worth it sekali. Dan itu bisa di-scalable ya, teman-teman. Itu starter pack. Minimal berlangganan 3 bulan, sudah termasuk saya nanti dari tim spesialis AI. Nah, jadi di tempat kami itu ada divisi khusus AI, Pak. Ini beneran nih. Mungkin saya aja yang iseng banget. Di perusahaan printing saya itu ada divisi khusus AI. Ada anaknya tuh di dalamnya situ. Memang kerjaannya ngurusin AI. Cara training ya, lebih tepatnya lebih ke training AI-nya. Lah itu nanti kita akan tularkan ke teman-teman yang lain nih. Gimana caranya bisa membentuk AI itu bisa benar-benar bekerja, ngitung banner itu sesuai panjang kali lebar, pakai lebar bahan, terus stiker. Kak, kalau mau nyetak stiker diameter 3 cm, butuhnya 1245 piece. Harganya berapa? Langsung tembak dalam waktu kurang dari 1 detik. Sedangkan kalau kita di depan Corel kan harus nge-layout bulat dulu. Yaitu selembar dapat 50, Pak. Nanti dikalikan 30 lembar, harganya 150.000. Kita jawab itu dalam 1 detik. Nggak pakai pusing.
Oke. Itu Pak kelebihan. Keren banget Murah. ya. Sampai di level scalable enterprise. Itu yang paket starter ya. Kalau level enterprise, nah nanti bisa japri-japrian sama saya kebutuhannya kayak gimana. Enterprise itu kayak yang sehari sudah 1000 chat, nah kayak gitu-gitu loh. Ada di sebuah printingan besar ya. Banyak sih ini, banyak, nggak salah satu, banyak. Saya menjumpai yang heboh banget, satu hari itu ada yang sampai 1000 chat, Pak. Sampai CS-nya itu tipes. Sumprit. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ya Allah, ini order nih, banyak banget yang ngechat. Sampai yang balesin chat hari Senin aja, itu balesinnya sampai hari Selasa, Pak. Udah bukan menit lagi, udah 2 hari dia balesinnya. Lah dia terinspirasi, gimana nih Mas, saya harus bantu handlingnya ini Mas. Aku ini wis, anak-anak ini lambat ngechatnya, gak jadi nyetak di kita, jadi nyetak di tetangga sebelah, lah kayak gitu-gitulah. Case-case yang itu yang akan kita coba bantu solve. Oke. Suatu ketika, masa depannya, kita akan perang AI Pak nanti Pak. Amin. Semuanya Pastinya akan ya. menciptakan itu. Pastinya Dan akan semua akan begitu. perang robot. Itu seperti di film iRobot itu, Terminator kayak gitu-gitu dah. Saya hobinya sih lihat film-film gitu sih Pak, fiksi gitu. Oke, nah selama GPP berlangsung ini sampai akhir udah jelang tutup, sudah banyak yang pesan tanpa harus menyebut nama personal. Ya, alhamdulillah beberapa printingan di Jakarta yang besar-besar. Terus tadi ada yang di Bandung, ada yang di Samarinda, ada yang di Pekanbaru, ada yang tadi dari Bali juga. Itu sudah banyak yang order mau implementasi masuk ke era baru artificial intelligence AI ini. Luar Banyak biasa ya. Kalau disebutan nominal, wah banyak. Applause ya, luar biasa untuk Bima Amazing. ya. Saya nggak mikir bakalan bertemu dengan orang-orang hebat di sekeliling kita ini, Pak. Luar biasa Luar ternyata. biasa sekali ya. Selamat ya, Nah, Mas terima Firdi ya. kasih. Ini juga bantuan dari Print Grafik teman-teman. Atas bantuan Pak Andre Damar, saya Sama-sama. diberikan ruang dan waktu untuk nunjukin karya saya nih ya. Terima kasih banget ini, Pak. Sama-sama, Mas. Luar Mudah-mudahan biasa. berkah ya. Dan mudah-mudahan terus berlanjut ya di pameran berikutnya ya. Amin amin ya. Apalagi Rabbal Alamin. pameran terdekat yang berikutnya yang besar juga ya di tuan rumah ya kayaknya, Surabaya Printing Expo. Kalau masih mau pakai stand print grafik monggo. Amin. Semoga Allah memberikan umur panjang. Karena kristal lebih mahal loh. Oh iya toh, Pak. Kristal lebih mahal. Biaya stand segini itu bisa mungkin di atas 20 jutaan. Wah, this is amazing. Nah, kalau mau ya silakan monggo karena saya nggak akan banyak stay juga di SP. Bismillah, kalau Pak Andre oke, saya mau oke aja, gas aja. Oke. Nanti kedepannya bisa diatur kan. Bisa diatur. Siap. Oke guys, Terima kasih banyak. terima kasih Mas Firdi, luar biasa, selamat ya, Luar biasa. sukses untuk Terima Bima kasih, ya. Pak Ande. Oke. Sukses juga untuk Print Grafik. Jangan lupa teman-teman subscribe ke channelnya Print Grafik. Yes, klik like and subscribe channel Print Like dan Graphic subscribe. Jangan lupa juga berlangganan majalahnya ya. Berapa Siap. Pak Andre sekarang? channel. Masih tetap sama, 50.000. Rp50.000 dan infonya keren-keren. Pak Andre ini hebat loh guys. Keliling dunia, tahu semua mesin-mesin yang kita nggak ngerti. Amin. Knowledge-nya luar biasa. Sama-sama belajar lah Mas. Belajar. Oke Siap, guys, siap. demikian podcast kami bersama Mas Firdi Ya. dari Bima yang juga owner dari B21 Print Gresik. Semoga ini bermanfaat bagi yang penasaran, yang ingin tahu informasi lebih jauh tentang Bima bisa kontak langsung Mas Firdi di info deskripsi di bawah video ini atau bisa juga kontak saya ya. Bisa, langsung ke Pak Andre bisa, ke saya bisa, atau bisa klik websitenya di aplikasiprinting.com. Oke. Thank you Mas Firdi. Terima kasih. Oke, see you. See you. Semoga Thank you. waktu dan kita bermanfaat.